Ya, Ya, habis. tapi katanya mau ada Kodrat 2 loh. Oh, masa sih? Iya, nanti bentar abis lebaran katanya tayangnya. Terus nanti ceritanya gimana ya? Penasaran juga sih. Iya, sama. Mending kita tanya langsung aja sama yang Sutradaranya ya. Sutradaranya. Iya, betul. yang Wena ganteng loh. Oh, iya dong, tentu. Let's go. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. hari ini kita mau bahas perfilman Indonesia nih. Iya, ini baju aku merah, kamu gelap ya. Gelap-gelap ya. Karena ini Suasananya horor. Iya. Ini genre-genrenya kalau kita ngomongin film mungkin kalau menjelang lebaran biasanya banyak film-film yang Iya, buat ini ya hiburan pas lebaran Betul. ya. Nah, ini kita udah kedatangan Mas Charles Ghazali dan Mas Doni Alamsyah. Selamat datang. Wow. Kira-kira Nah, ini film apa yang mau kita bahas? Ini udah jelas lah ya, Iya. udah Udah teman-teman dilihat tulisan di kaosnya. Kodrat 2. Nah, Mas Charles Ghazali selaku sutradara Kodrat, Saya. dan Mas Doni Alamsyah sebagai casting di Kodrat sebagai pemeran Sukardi. Sukardi. Betul. Tapi ini baru muncul di Kodrat 2 ya. Di Kodrat Iya. satunya belum. Betul. Iya. Iya, tapi mungkin pemeran utamanya tetap sama. Betul, Mas Vino ya. Iya. Nah, mungkin ini Mas Doni akan jadi Partner. partnernya Mas Vino di Kodrat. Dari- Sidekick. Sidekick. Dari pengalaman syutingnya kan Iya. banyak aksi mungkin ya. Bakalan banyak aksi nih kayaknya. Kenapa tuh Mas? Nah, ini kan tayangnya berarti pas Lebaran. Iya. udah siap lah ya, ini udah Belum. tinggal Filmnya sudah siap. Ah. Saya Kenapa Mas Charles? Dakdikduk. sepanjang sejarah perfilman Indonesia, Lebaran bersamaan muter 5 film Oh, iya. baru tahun ini. Wow. Jadi Deg-degan. deg-degan sekali. Tahun lalu cuma 2. kenapa tuh? Sebelumnya 3 ya kalau nggak salah. 3 apa 4. Tahun ini sepanjang sejarah 5. Jadi Deg-degan. ada beberapa film Indonesia yang lain yang Betul. tayang bareng sama Kodrat betul. gitu. Jadi Nah, emang Semoga sukses bareng. Nah itu Amin, ada insyaallah. film yang tayang bareng Kodrat kan yang lainnya temanya kan keluarga gitu kan, animasi bahkan ada. Nah, ini iya. Kodrat kenapa milihnya tayangnya pas momen lebaran Iya, gitu. apakah nanti nggak jadi saingan mungkin ya? Iya, Heeh. Gimana? Pertanyaan. Iya. Iya. Oke. Gimana? Kenapa milihnya momennya pas lebaran gitu untuk rilis? Karena Kodrat ini kan horor yang sejak lama akhirnya kembali mengangkat Ustadz Rukiah sebagai jagoannya. Jadi di banyak film horor Indonesia Ustadz itu datangnya belakangan atau bahkan kalah atau mati. Nah, sejak tahun 2022 akhirnya film horor Indonesia kembali menghadirkan Ustadz Rukiah sebagai jagoannya. Berarti karakternya punya latar belakang elemen agama Islam yang kuat. Sehingga merayakan kemenangan umat muslim, merayakan kemenangan agama Islam Iya. di hari kemenangan di Lebaran 2025 adalah hal yang sangat tepat. Dan ini juga film Kodrat ini kalau menurut gua ini film yang menghibur ya dari berbagai sisi nih, dari segi dramanya, Iya. dari segi actionnya, dari segi religinya gitu, dari segi bahkan ada komedinya loh di sini loh. Oh, Cite. oke. Tapi nampol Ah. gitu. Bisa lagi nonton film horor tiba-tiba ada punchline-nya. ada itunya gitu loh. Ada sedikit. Karena gue juga pas ngejalanin pun juga pas lagi ini ada adegan action tiba-tiba di-create dia sama sutradaranya gitu. Wah, ini keren juga nih Iya, gitu. saya lulusan Sri Mulat dulu. Kebawa. Iya, pernah ini juga ya. Apa? Oh iya. Finding sutradara, Sri Mulat ya. 2015. 2013. Ya makanya selain film-film yang lain gitu, Kodrat ini bisa jadi pilihan yang satu paket komplit yang menyenangkan untuk ditonton gitu Iya. di hari Lebaran. Jadi hiburan untuk menonton. Gitu. Dian luar biasa. Tapi nih sebelum Kodrat 2 tayang gitu, apakah kita sebagai penonton wajib untuk nonton Kodrat 1? Wah. Biar paham dulu. Iya. Sekalian promosi tuh. Iya. Yang belum tonton masih siapa tahu. Ini pertanyaan ditanya sama tim promo tadi lewat WA. Waduh. Belum tak jawab ini. Udah 2 kali berarti. Iya dan tidak. Jika sudah menonton
Untuk menikmati Kodrat 2 tidak perlu menonton Kodrat 1. Karena di awal itu ada recap sekitar 1 menit lebih untuk menjelaskan apa yang terjadi di film pertama. Tetapi akan semakin rewarding saat teman-teman sudah menonton Kodrat 1, lalu kemudian menonton Kodrat 2. Karena Kodrat 2 ini memang berangkat sejak, jadi filmnya itu mulai tepat di saat film pertamanya berakhir. Gambarnya pun berlanjut bahkan. Jadi ada shoot di Kodrat 1 yang memang udah kita siapkan untuk dipasangnya justru di Kodrat 2. Yang motor itu. Iya, Kodrat akan kembali. Iya. Kodrat will return. Singiku. Nah, jadi jadi soalnya hal itu kemudian akan membuat penonton jadi lebih mengerti. Tetapi jika belum pun tidak akan masalah karena ada recapan tadi. Sehingga kemudian Kodrat 2 tetap bisa dinikmati karena kalau tadi ada pertanyaan soal adegan kematian anaknya Ustadz Kodrat di film pertama. Apakah akan ada banyak adegan flashback di dalam filmnya? Bahkan bukan hanya flashback. Jadi kalau melihat trailer yang sudah kita rilis kemarin, openingnya itu ada satu shot di mana Acha berteriak, lalu kameranya kemudian jalan nyebrang dari pintu kamarnya Acha, ngelewatin Ustadz Kodrat dan nyampe ke kamar anaknya Alif yang kemudian meninggal di film pertama. Jadi di film pertama itu opening Kodrat memakai sebuah pendekatan continuous one person shot point of view. Kayak kalau orang main game, terus kemudian kita jalan tuh ngeliatin apa yang dilihat via. Betul. Nah, itu opening di Kodrat 1 waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang revolusioner. Sesuatu yang belum pernah ada di film horor Indonesia. Tetapi sebenarnya tujuannya selain menghadirkan sesuatu yang baru, tujuan itu sebetulnya juga untuk membatasi sudut pandang penonton. Karena dengan begitu apa yang dilihat hanya apa yang dilihat Ustadz Kodrat. Dan pada saat film pertama itu memang Ustadz Kodrat karena demikian sedang bertarung demi menyelamatkan anaknya, dia lupa bahwa ada satu orang lagi yang harus dia jaga dan itu adalah istrinya yang juga sedang berjuang untuk keselamatan anaknya. Dan itu akan kita perlihatkan di Kodrat 2 dari awal. Ya berarti masih aman lah ya kalau belum nonton aman. Kodrat 1. Tapi kalau yang sudah nonton 1 akan bilang, waduh ternyata wah jebule aku ora ngerti. Berarti itu semua sudah direncanakan sejak Kodrat 1. Sudah dalam rencana dan doa. Makanya kita sok pede nulis di belakang Kodrat will return gitu kan. Tapi boleh percaya boleh enggak ya? Kodrat itu film ke-7 yang saya sutradarai. Dari 7 film itu yang niatnya trilogi sudah ada 2 sebelumnya. Tapi nggak pernah kita tulis dan dua-duanya tidak berlanjut karena tidak berhasil mencapai atau memecahkan box office. Jadi kata orang, doa memang harus diucapkan, niat harus ditulis dan diwujudkan supaya jadi kenyataan. Maka kita bilang ya udah kita ini aja ya niat berangkat dari nawa itu yang baik gitu kan. Kita tulis Kodrat will return. Puji Tuhan hasilnya baik. Iya nih kalau lihat di Kodrat 1 kan juga kayaknya tembus 2 juta views waktu itu. Belum. Hampir. 1,8 kurang sedikit. 1,8 kurang sedikit. Itu tuh di Kodrat 1 juga filmnya actionnya udah banyak waktu itu kan, horor dan juga action gitu. Benar. Sekarang ditambah sama Mas Doni nih di Kodrat 2 itu akan ada yang baru-baru lagi nggak Mas Pak? Lebih intens gitu aksinya. Di Kodrat 1 nggak ada ledakan, tidak ada truk terbang 30 meter jurang karena ada Doni Alamsyah. Sekarang ada. Dalam truk itu kan. Dalam truk itu dan di ledakan itu pun ada Doni. Jadi memang gara-gara lu jadi ada itu. Ya enggak lah dirancangkan maker lah. Rancangkan sutradara aja lah. Tapi ya gue seneng dan bangga juga ya bisa dapat porsi kayak porsi action di film Kodrat 2 ini gitu. Emang bener kata Bang Charles ya, tiba-tiba lagi berantem, tiba-tiba ada ledakan besar, terus ada kejadian yang nggak bisa gue ceritain gitu ya, yang emang lucu juga di situ. Apa namanya? Kayaknya lucu behind the scene nih kayaknya. Lucu adegan, bisa ditonton gitu. Jadi di balik ledakan itu ada sesuatu lah gitu ya kan. Iya. Dan itu pun juga jadi adegan yang ikonik dan heroik gitu buat si Ustadz Kodrat ya gitu. Emang ada ledakan. Gue bilang
ini film horor, ada ledakannya keren juga nih gitu. Tapi emang gue sih ngelihatnya ini emang jadi mengangkat si Ustadz Kodrat jadi keren banget, jadi heroik banget gitu. Kayak gitu loh, ada ledakan di belakangnya dia. Tapi Soekardi juga keren. Itu di trailer yang ngomong dapet lah pasti ya. ada yang salah dengan Pak. Itu kan keren juga. Iya. Benar, biasanya ada yang lebih senang sidekick malah. Di Kodrat 1 aja udah keren loh actionnya Mas Pino tuh, ditambahin sama part lebih oke gitu. Jadi emang gue ngeliatnya ditambahin ada porsi action yang lebih lah di sini. Ya tadi ada ledakan lah, ada terkebalik lah, ada setan-setan yang sosoknya nyata, menyeramkan dan sangar kayak gitu. Dan berantem dengan anak buahnya si Dedengkot penyembah iblis lah kayak begitu. Ada banyak lah, ada adegan-adegan actionnya gitu. Nah ini Mas Doni sebelumnya aku sih seringnya liatnya main film aksi ya, kayak The Raid gitu kan. Tapi sebenarnya pernah main film horor nggak sih? Film horor pernah. Jadi sebelum Kodrat ini ada satu horor juga bareng sama Bang Charles tapi belum tayang. Terus ada sekitar 3 lagi yang belum tayang. Yang baru tayang baru 1 gitu. Gimana rasanya bermain di film horor gitu? Kan biasanya aksi tuh. Ada perbedaannya gimana tuh? Nah ini budget. Apa? Budget. Ini actionnya tuh gue juga harus ini kan gabungan ya, bukan cuma sekedar action aja gitu. Ini ada horornya lah, ada ya lebih ke horor, ada dramanya juga gitu. Tapi ada satu scene yang gue suka banget ngejalaninnya gitu. Tapi ini diedit dulu atau langsung tayang? Tayangin aja ya Mas. Langsung aja roll aja Mas. Gak apa-apa. Soalnya ada beberapa yang nggak boleh diceritain gitu kan. Tapi karena beberapa misalkan ada wawancara atau ada wartawan nanya, gue tuh kayak excited untuk menceritakan scene-scene yang gue jalanin nih. Kayak Apa gitu. tuh? Jadi ada adegan di mana sebenarnya kan Soekardi sama Kodrat tuh kan menjadi partner yang nggak sengaja kan, karena mereka sama-sama mencari istrinya yang betul. Soekardi istrinya kematiannya nggak jelas. Dia pengen mencari kebenaran dan menuntut pabrik ini, pabrik tempat istrinya bekerja itu mengungkap kebenaran. Karena Soekardi tahu pabrik tempat istrinya bekerja ini melakukan pesugihan, bukan cuma sekedar pesugihan binatang ya, tapi manusia pun jadi korban di situ. Nah Soekardi berusaha untuk mengungkap kebenarannya dan sejalan dengan Ustadz Kodrat yang lagi nyari istrinya gitu. Jadi dia jalan bareng karena satu tujuan, jadi mereka jalan bareng. Nah di saat mereka lagi jalan bareng ternyata si Dedengkot Demit yang anak buahnya iblis. Ada 2 iblis di sini. Di film Kodratnya ada 2 iblis. Nah anak penyembah iblis yang kedua itu nyerang si Soekardi dengan cara disantet kayak begitu. Dan adegan actionnya gue suka banget gitu. Jadi si Soekardi ini harus berantem sama ternyata dia harus, karena kemasukan dia harus fighting tuh dengan si alam bawah sadar berarti di alam bawah sadar. sama hantunya gitu, sama hantunya gitu. Dan itu adegannya keren banget lah gitu. Itu jadi scene yang Mas Doni paling suka. Kelihatan kok nanti di trailernya ada kan gitu. Si Soekardinya dalam keadaan kerasukan gitu, berantem sama Vino. Mobilnya juga menghantam jurang, nah akhirnya jatuh ke jurang gitu. Itu scene-nya maknyos lah, keren lah. Berarti Soekardi itu juga baru kenal dengan Ustadz Kodrat di situ ya, bukan? Kalau sebelumnya kan kayak ada masa lalunya di Kodrat 1 kan kenalan dia yang lama gitu ya. Bukan, ini dia bertemu di sana. Di pabrik itu. Tapi akhirnya Mas Charles memutuskan untuk meminta Mas Doni untuk berperan sebagai Soekardi, ini apa pertimbangannya?
Karena dia aktor yang baik. Oke. Karena dia bisa memainkan adegan laga dengan baik. Karena kita waktu syuting film sebelumnya yang berjudul Tumbal Darah happy banget dengan kerjasama dengan Doni. Dan karena karakter ini akan berlanjut ke cross universe-nya Kodrat yang akan diproduksi setelah film Kodrat 2 rilis di Lebaran. Baru beneran ya? Lebih tepatnya disimpan belakangan gitu. Ada cross universe. Nanti kita tanya lagi deh. Nah, ini aku... Tapi judulnya saya lupa. Apa ya? Lupa. Oke, sambil diingat nanti. Ini aku mau tanya soal ke Mas Charles ya, kan karena ini unsurnya tentang eksorsisme gitu ya, ruqyah dan terutama agama Islam gitu kan. Nah ini gimana sih risetnya? Terus kan ada nama-nama iblis juga kan gitu, yang kalau yang di pertama tuh Aswala ya kalau nah, kedua tuh aku lupa dari Z gitu loh, aku lupa. Zaduk. Nah ya Zaduk itu gimana sih risetnya? Apakah beneran ada atau gimana? Ada dong. Jadi saya bukan ahlinya kalau soal agama Islam dan peruqiyahan. Penulis kami Asaf Antariksa dan Gea Reksi yang kemudian datang dengan konsep keislaman itu, melakukan riset di beberapa tempat, bahkan sampai ke rumah Ruqyah Indonesia. Lalu kami juga berdiskusi dan minta bimbingan dari Dr. Ngatawi Alsastro, salah satu petinggi budaya dari NU, mantan pendampingnya almarhum Gus Dur. Dan kemudian ada Ustadz Isman yang memang merupakan Ustadz Ruqyah beneran yang mengikuti dan menjaga kita mulai dari persiapan syuting sampai syuting selesai. Jadi kayak Vino naruh tangan untuk meruqyah yang seperti ini di dahi, yang ini di dada, jarinya yang dipakai jari yang mana, ini atau tengah, lalu gerakan mengeluarkan seperti apa, itu semua diawasi, disupervisi. Tentu dalam film pasti ada dramatisasi, tetapi dijaga bagaimana supaya tidak menyalahi, agar tidak kemudian agar selalu filmnya itu menghormati batasan-batasan dan ini ya kaidah dari keislaman yang memang ada gitu. Nah itu dijaga dan diawasi. Bahkan saya punya co-director itu Imron Aikayu, dulu sebelum menjadi filmmaker sekolahnya di pesantren. Nah dia yang kemudian jagain semua hal mengenai bacaan, panjang pendek, lafal, tajwid itu semua masih Imron tuh yang menjaga. Jadi memang tiap bagian itu ada yang mengawasi. Nah, tadi kan katanya juga jadi lebih banyak ada aksinya, terus mungkin ada dramanya juga, bahkan tadi ada beberapa komedi gitu. Apakah di Kodrat 2 ini bakal ada eksplorasi baru soal spiritual atau tentang ruqyah itu, atau bahkan mungkin lebih dikurangi karena ada banyak scene lain? Enggak, karena Kodrat 2 itu bercerita tentang perjalanan Ustadz Kodrat yang adalah Ustadz Ruqyah, sehingga Kodrat dan Ruqyah itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi bagaimana menghadirkannya agar tidak melulu itu saja ruqyahnya, itu yang kemudian kami cari. Sehingga kalau di Kodrat 1 ada adegan Ustadz Kodrat meruqyah Alif, meruqyah Yasmin. Di sini selain karakter yang diperankan oleh Doni Alamsyah dan beberapa pemain lain, Ustadz Kodrat bahkan menjelang akhir film bertarung dan meruqyah lebih dari 100 orang dalam sebuah proses kerasukan massal. Jadi memang bigger better. Oh itu ini di trailer juga ada. Aku lihatnya memang banyak sih. Iya. Tapi ternyata nggak nyangka sampai 100. 100 lebih itu yang datang. Nah kalau dari Sukari sendiri Mas Doni, apakah jadi ruqyah juga nggak? Apakah bisa ngeruqyah juga apa cuma? Oh ini enggak. Anak kiai ini. Ini dahsyat ini. Setelah berpartner sama Kodrat ya. Nah kalau untuk mempersiapkan sebagai Sukardi gimana? Sebagai peran Sukardi. Peran Sukardi. Ya tentunya karena gue di sini lebih ke action, yang gue fokusin pasti action ya. Tapi ternyata di film Kodrat 2 ini interaksi antara Kodrat dengan Sukardi pun ternyata menarik ya untuk digali ya gitu. Oke ya udah, gue pun juga nggak ngelupain itu gitu. Dan gue ngobrol sama
Vino untuk ngembangin kita hubungannya kayak gimana ya, ini persahabatannya kayak apa, ini persahabatan atau bukan ya, ini kayak apa sebenarnya ya gitu. Emang jadi selalu jadi bahan diskusi dengan Vino gitu untuk ngembangin karakternya. Dan gue juga pun nanya sama Bang Charles sebagai sutradara, Bang, ini universe kayak apa sih, musuh gue kayak apa sih gitu, di pabrik itu kayak apa sih iblis-iblis ini, walaupun sebenarnya si Soekardi ini kan nggak pernah ketemu, tapi gue perlu tahu kan semuanya kan gitu, seperti apa sih universe-nya, perjalanannya, journey-nya, terus si fungsinya Soekardi sama Kodrat pun juga seperti apa gitu. Jadi emang gue kulik semuanya di sini gitu, nggak cuma actionnya tapi dramanya juga gue kulik juga, relationship dan segala macemnya gitu. Istrinya Soekardi itu seperti apa gitu, Muri, dia matinya kayak apa, gue banyak hal yang gue tanya sama Bang Charles gitu. Dan itu jadi kayak ngasih bekal gue untuk ngejalanin karakter gue Soekardi ini di Kodrat kedua ini. Tapi kalau ngomongin, berarti ini setnya berbeda dengan Kodrat 1 ya Mas? Kalau Kodrat 1 kan banyak di pedesaan ya? Iya, Kodrat 1 kan dia pulang ke pesantren Kahuripan di Desa Kober. Kodrat 2 ini dia keluar dari Desa Kober mencari istrinya, dia pulang ke rumah yang sempat mereka tinggali pada saat Ustadz Kodrat sudah keluar dari pesantren dan meruqyah, jadi rumah di mana Alif meninggal. Nah dari situ dia melewati ada informasi yang dia dapat dari Kiai Rohim mengenai keberadaan istrinya. Ustadz Kodrat kemudian menyusuri informasi itu sampai dia ke pabrik tempat istrinya bekerja. Jadi memang kita kemudian dari setting pedesaan itu pindah ke kota, ke urban gitu ya, biar ada variasi. Berarti lokasinya di mana Mas? Lokasi syuting? Iya, lokasi syuting. Lokasi syuting kita syuting di Bandung. Di full beberapa di Bandung titik. ada Gunung Kapur di Padalarang, di Bandung, ada di kota kecil di samping Bandung. Saya coba Ciwidey, bukan Ciwidey. Ciwidey juga ada, tapi ada satu yang pabrik itu loh. Cuman saya lupa nama. Cicalengka. Coba. Pengalengan. Terima kasih. Diingatkan. Di Pengalengan betul. Di Pengalengan. Tapi bahwa bentukannya bukan Bandung. Itu adalah set yang dibuat karena di Bandung itu juga kita mencari mencari lokasi yang kemudian bisa mengakomodasi kebutuhan kita, karena di film ini dibangun 28 set. Jadi kita nyari beberapa tempat yang punya lahan luas, bangunan-bangunan luas yang kosong yang bisa kita dress up. Semua dilakukan sama timnya Frans Paat. 28 set kita bangun gitu, termasuk pull truck yang dilihat di trailer gitu ya. Rumah Kodrat itu semua dibangun di tempat-tempat terpisah. Truk di syuting di Gunung Kapurnya dan di studio. Gitu. Jadi semua perkelahian dan mereka guling-guling di dalam kokpit truk itu dibikin di dalam studio, dan kepala truknya kita pindahin dari Gunung Kapur ke studio. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin kita push di film Kodrat 2 ini. Gitu. Ada nggak yang sengaja nyari lokasinya yang banyak energi mistis? Atau yang angker gitu ya? Kita karena mendapat dana cukup dari perusahaan, sudah punya energi yang cukup kuat, nggak perlu yang mistis. Cuman kalau nyari lokasi gedung kosong yang besar, lapangan kosong yang udah lama, memang kata orang banyak ya. Lah saya pernah diundang wawancara radio, terus Mas Imron itu loh. Apa sih Mas? Nggak apa-apa. Apa ngomong mau ke toilet, ke toilet sana. Gak mau. Kenapa? Lewat gang yang tadi gak mau. Hah? Yang tadi, yang gue dua kali bolak-balik. Iya, di situ banyak ya. Dia bilang, saya nggak ngerasain. Saya bersyukur dan tidak kepengen. Terima kasih, nggak usah. Bisa melihat. Iya, nggak kepengen. Tapi ya kalau kata orang sih banyak ya. Gitu. Cuman kita sih nggak merasa, jadi aman-aman aja. Gitu.
gitu. Kalau nyari yang sesuai dengan apa yang bisa kelihatan luar biasa digambar sih. Karena kalau tempatnya saking seremnya terus yang kerja semua pada nggak berani kerja ya ganti gambarnya nggak bagus. Iya malah nggak serem. Filmnya cuma jadi behind the scene. Iya. bener. Atau jadi komedi kan. Ya tapi sebenarnya. Tapi luar biasa loh 28 set tadi berarti dibangun sendiri ya Mas? Bikin enggak, Mas Om Frans bangun sama teman-temannya banyak itu. Dia nggak sendirian. Oh berarti 28 set itu kan sangat lumayan banget. Iya. Nah itu dananya berapa Mas? Boleh tahu. Yang ini pasti kira-kira lebih besar dari Kodrat 1. Tapi pastinya silakan ditanyakan kepada para produser. Saya takut dimarahin. Tadi yang masih bahas horor-horor gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang paling basi sih. Tapi sebenarnya ada nggak sih merasakan kejadian-kejadian mistis beneran gitu selama syuting Kodrat 2? Mas Doni nggak ada. Saya nggak. Kalau cerita-cerita dari kru gitu. Saya tidak merasakan. Untungnya ya. Ya. Bahkan sampai ada yang kesurupan di samping sebelah sana. Saya pikir, wah ini lagi casting buat besok ini. Itu yang 100 datang itu buat besok kesurupan masal kan? Iya, bagus banget ya saya bilang. Aduh, untung nggak saya samperin, saya salamin nih. Ternyata pas waktu kita syuting di samping itu mereka casting 100 orang lebih. Itu ada yang memang katanya kesurupan. Untungnya ada Ustadz Isman yang memang ngejagain dan kemudian bisa ditanggulangi, bisa dibereskan. Tapi iya saking bodohnya saya nggak tahu dan saya bilang, actingnya bagus sekali nih, besok bakal bagus ini. Saya bilang. Bukan acting berarti ya. Tapi puji Tuhan semua sudah beres, sudah sembuh, sudah ditangani Ustadz Isman, jadi tidak ada hal-hal yang tersisa yang mengganggu lah. Tapi cerita-cerita itu ya selalu ada. Di Kodrat 1, kalau bagi teman-teman yang udah nonton, itu pesantren itu kan kita bangun setnya di belakang lembah, jadi di belakang bukit. Ada lembah curug gitu di Gunung Kidul. Saya baru tahu setelah kita kelar syuting, ternyata di sana memang banyak yang meninggal karena satu dan lain hal. Tapi iya, untung ngasih taunya setelah kita selesai syuting. Benar. Kalau enggak sih jadi, bisa nggak jadi ya. Karena kita bermalam-malam di situ itu sampai pagi. Tapi ya untungnya saya baik-baik saja. Untuk nggak ngeliat ya. Iya. Untuk kita nggak bisa. Mas Sastro, Mas nggak tahu ya Al Sastro pernah datang ke lokasi syuting. Terus pas lagi kita ngelihat monitor gitu kan. Pas kita lagi nonton terus dia bilang, ini nanti rame nih. Kau percaya omonganku, dia bilang. Iya Mas, iya. Aduh, alhamdulillah ya Mas ya. Rame ya? Iya, dia bilang. Ini baru syuting aja yang nonton udah banyak banget. Pasti nanti rame. Nah ya, aku ngopi dulu terus begitu dia jalan saya baru mikir, kita di sini kayaknya cuma berapa orang ya. Jadi yang nonton siapa itu nggak terlihat mungkin. Mas Sastro pernah nggak tahu bercanda nggak tahu serius ya. Tapi ya lagi-lagi lokasinya bekas pabrik sepatu tua yang sudah 10 tahun kosong di Jogja gitu. Jadi walau alam nggak ngerti saya. Berarti prediksinya akan mengalahkan views dari Kodrat 1 lah ya. Semoga. Karena kita selalu berharap lebih banyak yang akan datang menonton sesuatu yang mereka sukai dari film pertama kan gitu. Jadi saat yang nonton semakin banyak berarti yang nonton film pertamanya balik, ngasih tahu orang baru, ngajak temannya gitu. Memang harapannya begitu. Tapi mungkin untuk Mas Doni, aku penasaran sih akhirnya kenapa milih untuk menerima tawaran main di Kodrat 2 gitu. Setelah sebelumnya kan main horor juga, tapi akhirnya belum tayang juga kan. Nah, terus apa yang membuat Mas Doni pengen main di Kodrat 2? Ya karena sebelum Kodrat 2 itu kita syuting film horor juga, Tumbal Darah judulnya. Ya gue ngerasain ya gitu, gimana Bang Charles ini ngedirect, gimana Bang Charles ini meng-create sebuah story gitu, bagaimana meng-create visual, estetik dan segala macamnya gitu. Gue ngerasa suka dan puas dengan apa yang dikerjain sama Bang Charles. Tapi yang film ini justru malah lebih dulu Kodrat ya, yang setelahnya syuting gitu. Dan gue juga begitu ngelihat skripnya gitu, ngelihat skripnya Kodrat yang kedua ini
ini cerita kayak apa ya, cerita yang solid secara karakter, secara cerita, secara background, secara universe, segala itu keren banget gitu. Makanya begitu gue pas gue baca, gue ngeliat ini gue pun juga sebagai karakter juga bisa apa namanya, dapat tawaran yang baru ya, nggak cuma sekedar action. Ini action, terus juga ada horornya juga, terus juga ngobrol sama Vino juga makin berkembang karakternya gitu. Jadi ini project yang sangat menyenangkan buat gue untuk gue terima gitu. Berarti nggak akan kapok lah ya kalau ada tawaran-tawaran horor. Biasanya kan mungkin ada yang ketakutan gitu. Enggak. Nah mungkin ya tadi bahas yang soal Kodrat Universe. Iya. Udah disiapin. Iya. Ayo kulik-kulik, gue juga banyak belum tahu soalnya. Itu mungkin aku yang ngebayanginnya seperti Conjuring mungkin ya. Di mana ada satu film yang mungkin setannya banyak, tapi nanti akhirnya punya film sendiri kayak The Nun atau Annabelle. Apakah nanti Kodrat Universe akan seperti itu? Mungkin khusus. Apakah bisa di-spill dikit gitu? Yang akan di-syuting setelah Kodrat 2 rilis di Lebaran ini adalah film yang menjadi cross universe-nya Kodrat. Jadi bukan spin-off. Banyak orang mungkin mengira itu spin-off. Tidak. Spin-off itu kan karakter dari film yang sekarang dibawa ke tempat lain lalu dijadikan peran utama. Ini enggak. Akan ada karakter baru yang sudah kita ciptakan yang memang penciptaannya berseberangan dengan apa yang ada di Kodrat sekarang. Jadi kalau waktu menciptakan Kodrat kita bilang, wah ini jagoan di film horor, sekarang udah nggak pernah ada yang datang dari point of view Ustadz Rukiah. Jadi kemudian kita bilang, yuk kita bikin protagonisnya seorang ustadz gitu ya. Kita bawa balik nih sosok ustadz menjadi hero di film Indonesia. Nah, penciptaan cross universe ini datang dari sudut antagonisnya, jadi bukan protagonisnya. Jadi film yang kedua ini anti-hero. Gitu. Nah, sosok anti-hero ini kan pasti tentunya akan dibikin sehebat dan sedahsyat mungkin. Sehingga yang bisa menaklukkan dia adalah protagonis yang lebih dahsyat atau sama dahsyatnya dengan antagonis gitu, yaitu Ustadz Kodrat. Jadi Ustadz Kodrat kan trilogi. Antagonis ini juga cross universe dirancang sebagai sebuah trilogi. Di film terakhir dari trilogi antagonis itu, Ustadz Kodrat akan nyebrang ke sana untuk menuntaskan triloginya. Tapi kan semua itu pasti kayak kalau makan ada dessertnya ya. Ada appetizernya, pembukanya. Jadi sebagai pembukanya, sebelum Ustadz Kodrat nyebrang di trilogi akhir Cross Universe itu, Sukardi dan karakter Purwanti yang diperankan Della Dartian akan nyebrang duluan. Ketemu dengan si antagonis itu. Ini maksudnya udah tahu belum? Tadinya tidak begitu rencananya. Ini sejujur-jujurnya. Tapi yang ini sih gue udah tahu sih. Ya, tapi yang sejujur-jujurnya. Selanjutnya ini gue belum tahu. Sejujur-jujurnya dari awal tidak begitu. Rencananya hanya Kodrat yang akan nyebrang. Tapi saya, para teman-teman kru gitu ya, penulis semua happy dengan apa yang dibawakan Doni dan Della di Kodrat 2. Kita bilang sayang ya kalau berhenti di sini. Tarik yuk ke sana. Gitu. Mas Doni, kosongkan jadwalmu. Kosongkan jadwalmu. Jadi doakan Cross Universe ini akan di-syuting abis kita rilis sukses sehingga ada film keduanya, karena di situ nanti kau akan hadir sebagai lead protagonisnya. Udah di-spill ya Mas Doni? Udah di-spill. Ya kan lead antagonisnya itu. Yang lead satunya kan antagonis. Berarti protagonisnya leadnya ya Sukardi dan Purwanti. Dia juga. Della, ayo Della. Ayo Mas Doni boleh jadi. Della belum tahu. Della belum tahu ini. Della belum. Gue aja baru tahu nggak jadi. Della belum tahu. Dia baru tahu hari ini. Della belum tahu ini. Tapi niatnya begitu. Mungkin mau jadi host gantian mau nanya. Jangan. Nanya berikut terbudget. Jangan begini. Deal-dealan. Tapi
Mas Charles mungkin soal pemilihan karakter di Kodrat 1 sama Kodrat 2 kan mungkin ada tambahan pemeran baru gitu-gitu kan, itu menentukan karakternya tuh kalau Mas Charles sendiri ngelihatnya dari sisi apanya sih gitu? Kalau penciptaan karakter tentu dibantu sama teman-teman penulis, Mas Asaf Antariksa dan Gia Reksi. Mereka penulis utama di Kodrat kan. Mereka menciptakan karakter-karakter yang kemudian hadir. Kalau memilih perannya, tentunya berdasarkan ketepatan dari kayak misalnya, Sukardi itu juga kemudian karena sama-sama mencari kebenaran dan Kodrat itu ada actionnya, jadi bisa jadi kayak semacam sidekick gitu untuk Ustadz Kodrat, sehingga kita cari aktor mana yang bisa memerankan peranannya dengan baik, tetapi juga memiliki dasar bela diri. Itu. Tapi ada pilihan, maksudnya ada beberapa pilihan nggak? Mas Doni ataupun siapa waktu itu kepikiran beberapa, terus kalau tiba-tiba Mas Doni aja deh gitu. Waktu Sukardi awalnya ada beberapa gitu ya, karena kan memang masih dalam proses penulisan. Tapi waktu kita syuting film yang sebelumnya itu saking happy-nya dengan apa yang kita laksanakan di sana, pas hari terakhir dia selesai, jadi salam-salaman, lalu saya bilangnya kita ketemu di Kodrat 2 ya. Gitu, saking happy-nya, dan saya hari itu ngelihat, iya Sukardi kenapa nyari yang lain gitu, udah ada yang seganteng dan dengan kumisnya yang kali ini agak dipotong gitu ya. Tapi jadi itu kelihatan gitu. Ya, sebelum kita ngelihat reaksi para penonton, salah satunya tuh reaksi tim kostum. Cewek-cewek di tim kostum itu kalau ini yang ganti baju misalnya si Charles gitu ya, karena saya suka keringetan kalau syuting. Mereka, oh ya ada bang nih kaosnya gitu. Tapi kalau misalnya, yang ganti kostum sekarang Bang Doni, sini bang. Itu kelihatan, berarti dia punya karisma. Ini dari internal dulu, bukan dari penontonnya dulu, dari internal gitu. Itu pasti ya. Dan kemudian ya ketepatannya kayak Vino bisa melafalkan ayat-ayat Quran dengan baik. Aca punya kedekatan dengan penonton dan kemampuan membawakan karakter dengan baik gitu. Semua pasti ada sih pemilihannya. Mantap ya. Ini sebenarnya aku masih banyak sih, cuma kayaknya jadwalnya padat. Mungkin bisa di belakang aja nanti. Off the record aja. Ya, terima kasih Mas Charles Ghazali sama Mas Doni Alamsyah atas waktunya. Semoga lancar nanti sampai premiere ya. Amin. Datang kan? Wah, diundang nggak? Diundang dong. Diundang. Oke, siap, aku datang. Nah, semoga nanti lancar sampai jadwal tayangnya. Kemudian kita tunggu trilogi Kodrat 3 sama Universe. Siap ya, jadi pemeran utama ya. Amin ya bang, siap. Terima kasih juga buat para viewers chapter yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih.